Gara-gara rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru saja diserahkan ke DPR, masyarakat langsung heboh. Ya, pasalnya ada diksi yang menyebutkan jika pasangan yang tinggal satu atap namun tidak memiliki ikatan pernikahan terancam dipidana. Benarkah mereka bisa dipidana? Bersama saya Nabila Biasa, kita diskusi. Pasal yang ramai diperbincangkan adalah soal perzinahan, pasal 415 dan 416 RKUHP. Pasal 415 isinya setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, di pasal 416, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ya, gara-gara dua pasal ini media sosial heboh karena banyak yang menganggap pasal ini bisa mengganggu privasi orang. Nah, sebelum saya lebih jauh lagi, saya sudah tanya ke pakar hukum pidana, apakah memang mereka yang tinggal satu atap di luar pernikahan bisa dipidana? Tapi kalau ini kan suami dan istri kepentingannya, ya kan? Kalau istrinya nyeleweng atau suaminya nyeleweng, itu adalah hak istri atau hak suaminya untuk mengadukan. Nah, kalau dia tidak mengadukan, mendiamkan saja, ya artinya dia tidak menggunakan haknya untuk mengadukan. Nah, itu yang disebut dengan delik aduan. Masyarakat nggak bisa, ya, masyarakat tidak bisa melaporkan, ya, kecuali korbannya, gitu, suami atau istrinya, gitu. Biar makin pada tahu nih, saya juga sudah tanyakan apa perbedaan RKUHP dengan pasal perzinahan yang sudah ada. Ya sama. 284 KUHP itu larangan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang salah satunya atau salah duanya terikat perkawinan. Tataran filosofi itu adalah hak mereka saling mencintai, hak seseorang gitu ya. Tetapi ketika mereka sudah mengikatkan diri pada keluarga, mereka sudah berkeluarga, maka dia terikat oleh hukum. Ya, hukum secara umum. Kalau enggak nanti orang bisa semaunya. Ya, semaunya walaupun itu deliknya delik aduan. Sudah semakin paham kan soal pasal ini? Ada sektor yang paling dirugikan jika pasal ini berlaku meskipun masuknya dalam delik aduan, yaitu adalah sektor pariwisata khususnya bidang perhotelan. Orang asing itu kan tidak akan masuk sedetail itu. Dia tentu yang dia tahu adalah bahwa ada berita seperti ini bahwa mereka yang tinggal satu ruangan atau melakukan perzinahan akan kena pidana. Itu kemudian menjadi viral di dalam berita-berita di luar negeri. Dan mereka nggak mau ambil risiko. Mereka tentu tidak akan datang. Dia memilih ke negara-negara lain yang memang tidak ada isu semacam itu. Itu otomatis sektor pariwisata, hotel, dan restoran. Nah, hotel tentunya ya pariwisata itu pasti akan terdampak oleh isu yang kemungkinan menjadi viral itu. Oh iya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga sudah menanggapi soal RKUHP ini. Katanya pihak kementerian akan menerima semua masukan dan akan dibahas bersama Komisi 10 DPR. Saya juga pengen tahu pendapat masyarakat soal RKUHP ini. Mereka pada setuju nggak ya? Itu sih saya kurang setuju ya, karena kalau masalah tinggal berdua sebelum menikah itu ya itu urusan sama Tuhan aja. Dan nggak setuju ya kalau dipidana ya Mas ya? Itu menurut saya terlalu berlebihan. Saya setuju dengan hukuman pidananya, ya memang karena mereka masih belum sah secara agama ataupun hukum gitu. Saya sebetulnya tidak setuju, Mbak, karena menurut saya itu hal tersebut itu masuk ke dalam ranah private atau privasi. Tidak selayaknya pemerintah untuk mempidanakan sesuatu yang privat. Setuju sih, karena kan memang Indonesia tuh kan kita tuh menganut tuh adat ini ya timur ya, maksudnya kan kita ada norma agama, norma budaya yang harus ditaati gitu kan. Kalau kayak
maksudnya kita kan bukan negara bebas kayak luar kayak barat gitu kan. Jadi menurut saya sih setuju sih. Kalau saya terus bertanya-tanya soal ini nih, jika nanti pasalnya disahkan, lalu bagaimana hakim membuktikan adanya perzinahan atau mereka tinggal satu atap layaknya suami dan istri? Apakah sama-sama berada dalam satu ruangan sudah dikatakan sebagai satu perzinahan? Belum tentu. Dalam pandangan hukum pidana, baru dikatakan perzinahan kalau ada persetubuhan. Kalau masuk ke kamar hotel dalam rangka meeting gitu ya, dalam rangka rapat, ya bukan zina namanya. Itu yang harus hati-hati. Ya, sehingga harus benar-benar dipahami bahwa yang dilarang dan kalau itu mau masuk ke dalam ranah hukum pidana, memang betul-betul bisa dibuktikan bahwa telah terjadi persetubuhan di situ. Nah, ini yang menjadi sulit sebetulnya dalam konteks penegakan hukum. Nah, mumpung belum disahkan nih, bagi kalian yang tidak setuju jika pasal ini nanti disahkan, seperti kata Pak Sandi tadi, segera sampaikan aspirasinya ke DPR agar bisa menjadi pertimbangan saat pembahasan. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.